Masya Allah, tabarakallah, seperti ini proses perbaikan kiswah Ka'bah. Coba perhatikan di pintu Multazam mulai digulung kiswah Ka'bahnya. Ini benar-benar seperti lautan manusia jamaah yang memenuhi pelataran Masjidil Haram ketika bubar sholat. Di bulan November ini benar-benar jamaah memadati di kota suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di kesempatan malam hari ini Sahabat Salam akan berbagi informasi-informasi baru seputar Masjidil Haram saat ini, bahwa saat ini ada perbaikan kiswah Ka'bah, sahabat. Jadi di malam Jumat ini, Masya Allah tabarakallah, ada perbaikan Ka'bah yang mana seluruh jamaah tidak bisa menyentuh Ka'bah dikarenakan mungkin alasannya itu biasanya. Nah, kita ke tengah terlebih dahulu, sahabat. Ini adalah di lurusan Hajar Aswad dengan lampu hijau. Yang seperti sahabat lihat saat ini bagaimana situasi dan kondisi para jemaah yang sedang melaksanakan tawaf. Masya Allah tabarakallah, kekrauditan, kemacetan benar-benar di penghujung atau di puncak bulan November ini benar-benar dipadati dengan jutaan umat muslim di seluruh belahan dunia. Dan yang perlu sahabat ketahui ini, kita zoom lebih dekat lagi biar sahabat dan sahabat ini mengetahui informasi saat ini terkait dengan perbaikan kiswah Ka'bah yang posisinya pas berada di pintu Multazam. Coba perhatikan itu kiswahnya digulung ke atas ya oleh para petugas pas di pintu Ka'bah, dan sebagian saya lihat itu ada sebagian yang sedang proses menjahit di sekitaran Multazam. Itu tandanya biasanya para jemaah ketika menyentuh kiswah Ka'bah mereka itu narik-narik entah apapun yang mereka lakukan kadang itu sehingga sebagian kiswah Ka'bah itu sobek. Tidak hanya di Multazam, biasanya itu di Rukun Yamani pun sama, atau di sisi-sisi lain kiswah Ka'bah. Ketika mereka melakukan kesalahan dengan menarik-narik entah benangnya, entah apanya, itu biasanya dilakukan yang tidak oleh para jemaah. Sehingga saat ini para jemaah tidak boleh menyentuh Ka'bah. Dan biasanya perlu kalian ketahui, biasanya ini berlangsung sekitar 5 jam gitu kan, dari Isya biasanya sampai jam 11-an itu biasanya sudah selesai. Biasanya seperti itu kalau ada perbaikan-perbaikan di sisi Ka'bah gitu. Kenapa tidak diperbolehkan? Takut mengganggu terhadap para petugas yang sedang bekerja di kiswah Ka'bah. Masya Allah tabarakallah, sekali lagi salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Jadi benar-benar saat ini super padat sekali, Masya Allah tabarakallah. Nah, ayo kita lanjut sahabat. Ini situasi saat ini yang mungkin saat ini perlu kalian ketahui, di musim dingin merupakan musim puncak jamaah-jamaah umroh melaksanakan umroh di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi sekali lagi ini biasanya memakan waktu sekitar 5-6 jam karena seluruh pagar itu ditutup. Dan biasanya saya selalu sampaikan kepada para jamaah, jangan merusak ataupun melakukan hal-hal yang melebihi batas. Terkadang itu menarik-narik kiswah Ka'bah dan hal lain sebagainya sehingga bisa merusak. Dan kadang itu kalau ada yang jemaah-jemaah dari negara-negara lain itu sahabat narik-narik kiswahnya itu, benangnya itu. Yang sering terjadi adalah ketika berada di makom Ibrahim, di Rukun Yamani dan juga di Hajar Aswad. Sering sekali ada perbaikan-perbaikan kayak gitu karena ada sobekan dari sudut-sudut Ka'bah. Nah, seperti yang terjadi saat ini, sahabat, yaitu jadi di Multazam kiswah Ka'bahnya diangkat ya, digulung ke atas tuh oleh para petugas. Digulung karena
Saya lihat barusan di sekeliling Multazam itu ada sobekan-sobekan dari kiswah Ka'bah. Semoga tidak terulang kembali ya, dan saya doakan untuk para perindu pecinta Baitullah, followersku, subscriberku, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa menunaikan ibadah umroh dan haji. Bagi kalian yang ingin nanya-nanya seputar aturan terbaru, regulasi, jadwal-jadwal dan hal yang sebagainya, bisa langsung di DM di Instagram Sahabat Salam. Insya Allah kita akan bantu menjawab pertanyaan dari sahabat dan sahabati. Dan sini adalah jalur Hijr Ismail ya. Jadi kalian wajib tahu juga jalur di Hijr Ismail itu ternyata tidak 24 jam dibuka ketika pada malam Jumat. Jadi hanya di malam Jumat saja yang dibuka. Kalau di hari Jumatnya tidak dibuka karena menjelang waktu sholat Jumat. Dan seperti ini ya suasana malam hari di Masjidil Haram di musim dingin. Cuacanya sudah sangat enak sekali, nyaman sekali ya sahabat ya. Walaupun di siang hari tidak begitu panas ya, jadi sudah dingin ya, Masya Allah. Dan dengan semakin padatnya para jamaah-jamaah yang datang, saya selalu ingatkan untuk selalu waspada kepada para jamaah yang membawa anak kecil ya. Membawa anak kecil harus benar-benar ekstra hati-hati demi menjaga keselamatan, kenyamanan para jamaah ketika beribadah di dua kota suci Mekah dan Madinah. Karena seringnya jamaah kehilangan, terpisah dari keluarganya, dari anaknya, sehingga menyulitkan para petugas ketika akan membantu mencari, apalagi anaknya itu tidak memakai gelang. Makanya kemarin saya share kepada para sahabat dan sahabati untuk pertama adalah minta gelang di setiap pintu, gelang keamanan. Di situ nanti ditulis, di print identitasnya termasuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Makanya memudahkan tatkala ketika terpisah dari keluarganya, maka ketika akan dibantu oleh orang maka mudah dibantu dihubungin keluarganya. Dan pertanyaannya banyak kemarin yang bertanya, Ustadz itu untuk dipakai berapa hari, atau sekali pakai atau langsung dibuang? Nah, pertanyaan bagus sekali ya, saya jawab di sini. Itu bisa dipakai sampai selesai kita berada di kota Mekah dan Madinah. Jadi itu tidak bisa dilepas kecuali digunting, karena itu kayak plastik keras sahabat. Itu saya mengingatkan pada musim haji. Jadi musim haji, jamaah haji itu dikasih gelang seperti itu ya. Jadi memang nyaman, aman, dan itu tergantung dari kita. Mau dilepas sehari, 3 hari, 4 hari sampai kepulangan itu masih aman. Jadi kalau anak kecil kayaknya susah untuk melepasnya karena itu harus digunting. Kalau cuma ditarik itu nggak bakalan lepas. Ya, suasana di malam hari. Sekali lagi sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji. Amin. Yuk kita keluar sahabat ya, melihat suasana atau situasi dan kondisi di luar ya. Sebelum saya meninggalkan dari pelataran Ka'bah, saya doakan untuk seluruh para perindu pecinta Baitullah, followersku, subscriberku, semuanya semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Coba lihat bagaimana situasi kepadatan para jemaah yang ini Masya Allah, tabarakallah, padat banget. Kita keluar dulu ya. Dan di sebelah kiri ini adalah tempat Imam Masjidil Haram. Kita mau lihat situasi di
pelataran Masjidil Haram. Pasti kalian yang pernah menjalankan ibadah sholat di Masjidil Haram rindu dengan suasana saat ini. Kita keluar. Abdul Aziz. Ini di sini sahabat banyak yang belum paham. Di sini ini tempat sholat jenazah ya. Jadi ketika naik di King Abdul Aziz di bawahnya itu tempat sholat, dan di sini itu sahabat tempat sholat atau tempat jenazah ketika disolati. Masya Allah, yuk kita keluar. Nah di depan sahabat salam ini adalah istana raja. Kita keluar. Yuk, kita menuju ke WC 3 ya. Barusan dari sana kita menuju ke WC 3. Sahabat yang mempunyai kenangan di WC 3, jangan lupa komen di kolom komentar. Tentu saya yakin para jemaah yang pernah melaksanakan ibadah umroh yang hotelnya di Ajiat Musyafi ataupun Ajiat Makarim pasti kenal dengan yang namanya WC 3, ataupun yang mau dari Misfala, karena ini jalur ini pasti jemaah haji dan umroh melalui jalur ini. Karena kenapa? Ini setiap mau pulang, mau dari Anjung, mau dari Misfala, Ajiat Musyafi, Ajiat Sud, pasti melewati jalur ini. Karena satu-satunya jalur yang biasa dilalui, walaupun kadang kalau dari belakang jarang tembus sih, pasti 95% jamaah pasti melewati jalur ini. Makanya bagi kalian yang pernah melaksanakan ibadah umroh dan haji pasti kenal dengan yang namanya WC nomor 3. Banyak banget kenangan. Makanya tidak heran jika WC 3 disebut dengan WC romantis. Sorry. Ini suasana malam hari di pelataran Masjidil Haram di malam Jumat. Ini kok nggak pindah orang nih, kalau diinjak-injak khawatir. Kita kesini sahabat, di WC 3-nya tuh. Punya kenangan di WC 3. Segera komen di kolom komentar. Masya Allah, Masya Allah. Padatan yang terjadi, para jemaah yang menunggu di depan WC 3 naik, angkat tangan, memastikan bahwa keluarganya ada di sini. Kalau putus komunikasi cukup dengan melambaikan tangan. Kita kesini melihat suasana dari atas sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah, suasana saat ini di pelataran Masjidil Haram. Doakan kembali, semoga para sahabat dan sahabati semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, Allah mudahkan langkahnya datang ke Baitullah, bisa menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji. Kita ke sini. Dan di sini adalah perhotelan bintang 5, ada sofa, Orsid, ada Darul Iman ya. Bagi kalian yang pernah tinggal di perhotelan ini,
Silahkan komen di kolom komentar. Suasana malam hari di pelataran Masjidil Haram. Kita pulang sahabat. Masya Allah, Masya Allah. Suasana malam hari benar-benar di puncak keramaian para jemaah yang datang ke Baitullah. Karena musim dingin ini sahabat salah satu menjadi incaran para jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah. Krauditan, kepadatan yang terjadi di setiap sudut, ya, dari pelataran Ka'bah sampai ke pelataran Masjidil Haram, ya, barusan terlihat bagaimana suasana di pelataran Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sahabat, Masya Allah, crowdednya sampai bingung barusan tuh nggak mau megang HP dari saking crowdednya. Oke sahabat, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati semuanya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, Allah mudahkan langkahnya, datang ke Baitullah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Saya sahabat salam undur diri dari kota suci Makkah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.